Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kadang kita terjebak antara memahami tawakal dan berusaha. Ada satu jawaban ulama yang sangat rasional dan tesplang. Ini ada di dalam kitab Kashful Kina fi Alfadi Syubhatis Sima. Di situ disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Laisa hadisu lau ittakaltum hakko tawakkulihi la rozaqakum kama yarzuqut tayroh taghdu himason wa tarji'u bitonan syiarun ala ta'tili as-sababi li'annal huduwa wal huruja sababun. Ada hadis Nabi, seandainya kamu itu benar-benar bertawakal, berpasrah diri kepada Allah, maka Allah jamin rezekimu sebagaimana Allah menjamin rezeki burung yang keluar di waktu pagi dalam keadaan lapar, lalu pulang di waktu sore dalam keadaan kenyang. Hadis ini bukan sebuah syiar, bukan sebuah woro-woro, bukan sebuah ajaran yang mengajarkan kamu tidak bekerja atau tidak mengupayakan sebuah penyebab. Hadis ini bukan perintah kamu diam saja, bukan. Apa buktinya bahwa hadis ini bukan perintah untuk kamu diam aja? Perhatikan. Taghdu himason wa tarji'u bitonan, artinya burung itu keluar kerja gitu loh. Itu ya. Jadi al-hudu wal huruju sababun. Jadi burung itu nggak diam saja. Tawakal tapi nggak diam saja gitu. Dia keluar, lalu pulang dalam keadaan kenyang. Jadi satu paket. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, kalau kita benar-benar tawakal, sudah pasti dijamin rezeki. Itu benar, tetapi harus ditafsir. Maksudnya kamu dengan tawakal terus ngapain? Kalau lalu kamu tidak berbuat apa-apa, maka berarti keliru memahami hadis itu. Kenapa? Karena seolah-olah menganggap hadis itu perintah kamu bertawakal saja. Sementara di hadis itu ada secara eksplisit menyatakan bahwa taghdu himason. Jadi ada upaya burung itu keluar. Artinya nggak mendekam di rumah saja, kan begitu. Satu poin ya. Jadi secara redaksi hadis pun tidak mengajarkan orang tidak ngapa-ngapain. Allah menjamin rezeki bukan orang yang tidak ngapa-ngapain, bukan. Tetapi orang yang mengupayakan sebabnya. Bekerja, keluar pagi, pulang sore gitu. Justru kalau kita memahami hadis ini berarti tawakal. Allah jamin rezeki seperti burung. Burung itu ngapain? Ya kerja. Keluar pagi, pulang sore, kan gitu. Keluar dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Ini seolah-olah akal-akalan, tapi ini perkataan ulama. Bukan perkataan saya, ya. Anda bisa cek. Wa fi risalati al-Kushairi, dalam kitab Ar-Risalah al-Kushairiyah, itu kitab tasawuf yang populer sekali. Anna tawakkula la yunafi as-sabab. Tawakal itu bukan menegasikan, bukan menafikan sebab, bukan. Disebut tawakal itu bukan berarti kamu diam saja, nggak mengupayakan apa-apa, bukan. Li'anna tawakkula mahalluhu al-qalbu. Karena tawakal itu tempatnya di hati. Wa harakatu dzawahiri la tunafi at-tawakkula. Dan gerak badan ini, kerja itu tidak serta-merta lalu menafikan tawakal yang ada di hati. Dengan catatan idza tahaqqaqah. Apabila orang ini sudah benar-benar yakin. Nah, disinilah tawakal. Saya agak lupa ya. Apabila orang ini sudah benar-benar yakin, idza tahaqqaqah itu sudah benar-benar yakin. Apa yang diyakini itu maksudnya? Annat takdiro min kibalillahi ta'ala. Atau annat takdiro min kibalihi subhanahu wa ta'ala. Bahwa yang memberikan keputusan akhir, yang menetapkan kamu mendapatkan apa, itu adalah murni dari Allah. Sehingga ada satu ungkapan, atau sehingga dalam hatinya meyakini hatta idza ittafaqa fabitaisirihi. Kalau kamu kebetulan mendapatkan kemudahan, apa yang kamu rancang, apa yang kamu rencanakan, apa yang kamu targetkan, apa yang kamu plankan, apa yang kamu sungguh-sungguhkan itu terwujud, misalnya mau menikah, misalnya mau dapat uang, misalnya mau ngaji, misalnya mau makan apa, terwujud fabitaisiri. Itu karena Allah yang mempermudah. Taisirun itu kan yassaro, itu kan memudahkan. Hanya kembali kepada Allah. Jadi Allah lah yang mempermudahkan itu. Wa idza ta'assar. Ain ya. Dan apabila kamu menemukan kendala, susah, apa yang kamu capai tidak tercapai, yang kamu targetkan tidak bisa tercapai, padahal kamu sudah step by step betul-betul tekun mengupayakan. Sudah benar-benar kamu tutup semua kemungkinan untuk gagal. Semua sudah kamu coba dengan segala upaya dan tenaga. Tapi ternyata susah untuk terwujud. Fabi takdirihi. Maka ya sudah seperti itu.
Ini cara yang benar. Jadi tidak ada tanakut, tidak ada bertentangan katanya tawakal. Katanya harus kerja, tidak ada tentangan. Tawakal tidak menafikan. Seperti itu cara kita bersikap dalam kehidupan ini. Sebagaimana pernah saya sebutkan, la yajuzu tarkul kasabi ma'annahu yajibu ayya'taqida annallaha musabbibul asbab. Satu sisi kamu dilarang meninggalkan usaha, tapi di satu sisi kamu wajib percaya bahwa Allah lah yang menjadi pemicu tunggal, prima cause kalau dalam bahasanya Albert Einstein ya, penyebab utama. Kenapa? Karena Allah itu tidak pernah terikat dengan apapun. Jangan berpikir kalau kamu bekerja lalu Allah wajib membuat kamu sukses. Tidak. Gitu. Tetap saja Allah itu yaf'alu ma yasha'u. Karena kita tidak tahu apa yang dikehendaki Allah. Ya sudah kita kerjakan apa yang kita bisa. Mengupayakan, mewujudkan apa yang kita ingin capai. Maka benar apa yang disampaikan Gus Bah. Kalau mau bicara takdir, mau bicara kemutlakan kekuasaan Allah, kemutlakan Allah menetapkan kepada hambanya. Illa fi kitabin min qabli an nabraha misalnya. Bahwa sudah ditulis semua. Maka ini bicaralah kepada hal yang sudah terjadi. Sehingga hati tenang. Apapun yang sudah terjadi. Baik itu kita anggap sesuatu yang konyol kah? Sesuatu yang tidak masuk akal kah? Seharusnya tidak seperti itu. Cuman melesetnya sedikit tapi gagal total kah? Sudah, itu adalah fi kitabin min qabli an nabraha. Itu sudah seperti itu takdirnya. Kenapa? Karena memang tidak bisa diulang. Nah, inilah kita memahami takdir dengan tepat. Dicontohkan ketika Nabi Musa bertemu dengan Nabi Adam di alam malakut ya bahasanya ya. Kemudian Nabi Musa protes, anta alladzi akhrajtah an-nas minal jannah. Kamu yang mengeluarkan kami ini dari surga gitu. Seandainya kamu nggak macem-macem tadi dulunya di surga, kami ini enak di surga, nggak repot kayak sekarang. Jawaban Nabi Adam enak. Anta kalimullah, kamu yang berlabel kalimullah. Ya. Kok bisa kamu protes kepada sesuatu yang sudah ditulis di kitab Tauratmu? Itu akan terjadi. Bahkan ditulis jauh-jauh sebelum kejadiannya itu ada. Kalau ketika Nabi menceritakan ini, fahtajja Adam ala Musa. Artinya dalam perdebatan itu Nabi Adam yang menang. Ya itulah pelajaran kita. Itu kalau bicara yang sudah lampau, sudah. Itu takdirnya, sudah. Tapi yang untuk yang akan datang, kan kita tidak tahu yang mana yang takdir kita. Kita tidak tahu mana yang bagian kita. Kita tidak tahu mana yang Allah kehendaki. Maka kita upayakan saja. Siapa tahu kebetulan itu yang Allah kehendaki. Ya sama dengan kita suruh memilih, kita tidak tahu mana yang ada uangnya, ada beberapa nomor. Ya kita pilih mana yang menurut kita. Ya dapat dan tidak dapat, nanti yang penting kita pilih dulu. Itulah. Jadi nggak pernah ada pertentangan ya. Biasanya nampak pertentangan itu kalau kita memahami tidak paripurna. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.